Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan materi teknis profesional P3K PGSD, masih materi PKN. Ini lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalau kemarin kita membahas tentang pasal dari pasal 27 dan 28, sekarang yaitu pasal 29 sampai dengan pasal 34. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Pasal 29 terdiri atas dua ayat. Yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi pasal 29 ini mengatur tentang kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Pasal 30. Pasal 30 ini terdiri atas beberapa ayat. Namun yang akan kita bahas yaitu hanya tentang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bunyi pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, yang harus dipahami dari pasal 30 ayat 1 yaitu tentang hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi mungkin yang perlu kita pahami dari pasal ini yang kira-kira akan masuk ke dalam ujian yaitu tentang pasal yang mengatur tentang pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian mungkin juga pasal 31 ayat 2 yaitu tentang wajib belajar, jadi wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi ini adalah yang patut dipahami mungkin pasal 32 ayat 1 yaitu negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin ini dia kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lalu yang 31 ayat 2-nya negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Pasal 33, ini tentang perekonomian. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi pasal 33 ini mengatur tentang perekonomian.
yang mungkin kira-kira masuk yaitu pasal 33 ayat 2 tentang cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Lalu pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan, nah ini dia, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu terakhir pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi intinya pasal 34 ini tentang kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak telantar yang dipelihara oleh negara. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan video-video sebelumnya, yaitu bisa klik di channel Feli Safriani, lalu tekan saja playlist soal-soal. Ada begitu banyak video-video yang sudah membahas tentang pembahasan soal P3K sesuai dengan FR pada ujian tahap 1 kemarin. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus pada ujian tahap kedua dan diberi kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.